sesosoknya itu jadi aku tuh nggak tahu tempatnya di mana. Pokoknya tuh kayak tempat kayak kali apa ya, kali sungai. Sungai itu besar. Nah di situ tuh ada kayak tempat kayak gubuk gitu, gubuk. Terus habis itu di situ tuh ada kayak perempuan. Nah perempuannya itu serem, pokoknya serem. Dia tuh punya kayak taring 2 gitu, tapi badannya itu bukan manusia, badannya itu ular. Pas ketika aku tidur, dia tuh bener-bener ada di atasku, terus tiba-tiba dia tuh nyekek leher. Berarti kayak ketinggian nih? Iya, kayak ketinggian, tapi pas aku buka mata itu kayak bener-bener di depan kepalaku, di depan wajahku persis gitu. Nanti keluar nomornya berapa gitu kan. Nah terus tak jawab lah, 4 angka kalau nggak salah, pokoknya ini. Terus dia tuh kayak nurut gitu loh, maksudnya tuh ngikutin, ya dibeli bener nomornya itu. Terus dia bilang gini, pokoknya aku janji nanti kalau ini nomornya itu menang tas lah kayak gitu kan ya. Aku iya tentang gitu. Terus habis itu beneran iya beneran menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di Maskur Channel. Kali ini Maskur nggak sendirian nih, tapi kita temenin nih. Perkenalkan dulu bintang tamu kita yang spesial ini dari Kulon Progo, jauh banget sampai sini ya Mbak. Namanya siapa? Namanya Sisil. Tapi kita nggak cuma mau gibah atau ngapain ya guys di sini. Kita tuh nggak cuma mau ngomongin hal yang mistis-mistis, karena tuh kalau Mbak Sisil kayaknya udah jarang ya Mbak ketemu hantu, atau malah belum pernah ketemu hantu Mbak? Belum pernah sih kalau hantu. Karena gini ya Mbak, kadang kan hantu kan nggak cuma menerornya tuh lewat ketemu secara langsung, tapi bisa juga lewat mimpi. Iya. Nah Mbak Sisil ini di sini dia punya pengalaman banyak tentang mimpi yang dihantui atau didatangi hantu atau bahkan dimintai tolong sama hantu. Jadi kita langsung aja dengerin ceritanya dari Mbak Sisil ini. Monggo Mbak, punya pengalaman apa nih sekitar mimpi yang berhantu-hantu kayak gitu? Jadi kalau mimpi yang tentang berhantu itu nggak secara langsung sih ya, itu kayak tahap gitu loh. Jadi awalnya itu dulu ya, waktu aku masih SMP tuh kayak pernah apa ya, kayak mimpi sesuatu, dan kondisinya saat itu aku tuh lagi sakit gitu loh, dan waktu itu kebetulan aku di tempatnya saudaraku. Terus pas itu aku mimpi didatengin nenek-nenek. Nah terus didatengin nenek-nenek, kemudian aku tuh lihat siapa itu, kok kayak nenekku gitu loh, maksudnya wajahnya tuh persis kayak nenekku gitu. Terus siapa itu, terus aku datengin kan, aku jalan, terus aku tuh cium tangannya. Nah cium tangannya itu enggak apa ya, biasanya kan Nggak nempel rumah. ya? Enggak, dia tuh cium tangannya tuh lewat jendela. Jadi nenekku tuh jalan tapi enggak masuk di pintu, lewat jendela. Jadi aku tuh saliman cium tangannya lewat jendela. Terus aku balik lagi, aku tidur lagi. Nah itu kan kondisinya aku lagi sakit ya, lagi panas gitu. Terus paginya itu aku tuh udah nggak panas lagi. Terus tiba-tiba saudaraku tuh pagi-pagi bilang gini, siapa tadi yang buka jendelanya, bilang kayak gitu. Terus aku kan ya kaget ya, ini jadi yang tadi malam itu aku tuh mimpi atau beneran gitu. Padahal nenekku tuh udah meninggal, udah lama banget meninggalnya tuh. Waktu aku SD kelas 6 itu, aku SMP kalau nggak salah SMP kelas 3 apa ya, aku lupa, udah lama lah. Tuh terus jadi mikir. Nah jadi awal mulanya tuh dari situ. Awal mulanya setiap kali aku mimpi terus terjadi kayak kenyataan gitu. Awal mulanya tuh dari situ. Berarti itu kayak mimpi yang pertama kali yang
yang aneh kayak gitu ya. Yang menurut aku tuh Itu aneh. posisi neneknya berarti di luar rumah kan ya? Iya, di luar rumah. Jadi pas aku ketemu tuh nenekku tuh nggak masuk pintu kan, biasanya kan kalau mimpi kan ya ketuk-ketuk gitu ya. Itu enggak. Jadi aku tuh bukain jendela, terus aku tuh salim lewat jendela, salimnya itu. Terus paginya itu aku bangun, aku udah nggak panas lagi karena kan kondisinya aku tuh pas sakit ya. Terus saudaraku tuh bilang gini, siapa ini yang buka jendela? Jangan-jangan jendelanya dari tadi malam nggak ditutup, bilang kayak gitu kan. Nah terus aku langsung mikir, hah? Tapi aku diem aja karena ya aku masih takut ya. Aku mikirnya apa jangan-jangan aku halusinasi karena aku lagi sakit toh. Biasanya kan orang sakit itu kan halu-halu gimana Dan suka gitu mimpi ya. aneh-aneh kayak gitu ya. Aneh gitu. Nah itu yang pertama kalinya itu waktu SMP. Terus ada kejadian juga itu pas SMA. Pas SMA itu aku juga mengalami mimpi yang mimpinya itu bukan tentang hantu sih sebenarnya. Kalau yang tentang hantu itu akhir-akhir ini ya. Kalau yang dulu-dulu itu bukan tentang hantu tapi kayak tentang pertemuan, kayak perkenalan dengan seseorang gitu. Jadi aku tuh mimpi kenalan dengan seseorang. Nah, seorang tuh ya laki-laki gitu kan, laki-laki yang masih laki SMA, kan waktu itu aku juga masih SMA. Terus dia memperkenalkan namanya siapa, terus sekolahnya di mana, terus dia ngasih tahu alamat. Waktu itu kan waktu SMA itu masih ngetren-ngetrennya namanya Twitter ya. Iya, Twitter benar. kan, IG kayaknya belum sih. Ya pokoknya Twitter. Ya kan milenial lah. Iya, ada yang ngetren itu Twitter. Nah, terus dia ngasih tahu nama akun Twitternya tuh ini, namanya ini, dia suka di sini gitu. Detail berarti ya, Mbak? Iya, detail banget. Terus aku bangun kan, terus coba iseng-iseng aku cari dibuka toh di laptop, dia waktu itu bukanya lewat laptop ya. Terus buka, ada namanya, kok ada namanya. Terus aku cerita lah sama bestiku, sama temen deketku gitu, kok aku tuh itu ya kenalan sama laki-laki tapi lewat mimpi, tapi kok bisa detail banget gini. Aku ceritain sama bestiku itu. Terus bestiku tanya, coba namanya siapa? Terus habis itu kan dicariin ya, waktu itu dicariin di tempat sekolahnya kan, dia juga ngasih tahu alamat sekolahnya di mana, dicariin. Ternyata tuh ada. Ya, bener, Ada juga. Dan orangnya ya bener kayak yang di mimpi itu. Bener persis dia. Maaf ya, waktu itu kan rambutnya dia agak panjang ya, gondrong gitu ya. Karena dia sekolah di kayak tempat yang memang Khusus cowok lah ya. membolehkan untuk rambutnya panjang gitu. Terus ya beneran memang dia tuh rambutnya panjang kayak gitu dan sekolah di situ, wajahnya ya persis kayak gitu, namanya ya itu. Terus lanjut ketemuan beneran di dunia nyata. Apa enggak lu? Kalau ya ada lah, nah itu rahasia lah ya itu. Oke. Untuk masnya yang merasa, bolehlah diinget-inget lagi mas buat nostalgia. Mas rambutnya agak pendek sekarang kayak. Gitu. Kalau menurut Mas Kur, kenapa tuh kok bisa mbaknya ini tuh ngalami mimpi yang spesifik banget kayak gitu? Kan nggak semua orang. Iya, betul. Kalau yang saya lihat dari ceritanya Mbak Sisil tadi ya, emang untuk yang pertama yang ketemu neneknya. Iya. Nah itu kalau menurut saya emang yang seperti yang sebenarnya tadi ya bilang apa jendelanya itu nggak dikunci seperti itu. Iya. Tapi kalau menurut saya emang ini beberapa kasus emang seperti itu, Mbak. Jadi ada yang didatangin misal keluarga, terutama spesifik di sini neneknya ya. Iya. Itu menurut saya emang beliaunya ya itu bukan arwah ya, tapi jin korin ya. Iya sih. Ya istilahnya kan beliaunya ini kan kalau di kepercayaan ya, di kepercayaan salah satu agama itu kan memang kita mewajibkan untuk mengirimkan doa kepada yang sudah meninggal. Iya. Nah, kalau yang pernah saya tahu itu memang misalkan di malam Jumat seperti itu biasanya keluarga yang sudah duluan biasanya itu emang datang ke rumah. Itu beliaunya datang ke rumah ya itu tadi nengok keluarga di rumah sedang apa, mengirimkan doa apa enggak seperti itu. Jadi yang saya tangkap tadi ya emang itu neneknya Mbak Isil yang datang ke rumah untuk nengok Mbak Isil gitu. Kalau untuk yang mimpi kedua, kenapa ini mimpi dan bisa terjadi ya? Itu memang yang nggak banyak orang bisa mengalami gitu. Cuma yang emang saya tangkap dari
dari cerita tadi, ini memang Mbak Sisil ada sesuatu ya yang mungkin itu bisa feeling mimpi ataupun feeling dan lainnya itu pertanda itu bisa datang dari mimpi dan itu menjadi kenyataan. Iya sih, benar memang Ya. Mas. Iya. Jadi mungkin ya untuk saat ini ataupun nanti akan mendatang, saya sarankan untuk kalau ada mimpi, kalau yang bagus itu Mbak Sisil simpen aja. Itu biar menjadi kenyataan kayak yang sebelum-sebelumnya. Cuman bahayanya ya ini, cuma nanti kalau ada mimpi yang buruk, nah itu kalau bisa langsung dikeluarkan biar nggak terjadi. Oh iya. Oh, langsung diceritakan ke orang lain ya? Iya. Iya, soalnya kan kemarin belum lama ini aku tuh juga kayak dapet firasat mimpi gitu loh, kayak pertanda gitu. Tapi aku tuh bingung gitu loh, Mas. Bingungnya tuh sebenarnya gimana ya? Jadi kayak random, jadi randomnya tuh nggak bisa, ya nggak kurang peka gitu loh. Nah, kurang peka itu yang terjadinya itu bakal ke siapa? Nah, ternyata itu beneran terjadi, tapi bukan ke keluargaku, ke temannya keluargaku, gitu. Oh, kerabat kayak gitu? Iya, kerabat. Jadi Tapi kenal ya? kenal, dan aku tuh juga sebenarnya tuh kenal tapi nggak deket sih. Cuman aku tuh nyesel banget karena nyeselnya tuh aku tuh ngasih tahu. Jadi hati-hati ya, nanti jangan ini yang aku kasih tahu itu bukan yang korbannya, tapi malah kerabatku. Nah, jadi aku kurang pekanya tuh di situ. Nah, jadi yang mengalami itu malah temannya gitu loh, bukan Akhirnya kerabatku. kena yang di mimpi itu. Iya, Kejadian itu. terjadi belum lama ini, ya mungkin 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, 2 bulan yang lalu. Berarti pas di mimpi itu bukan orangnya yang kena ya? Di mimpi tuh sebenarnya kayak samar-samar gitu Masih ya, kayak Mbak, ya. Iya. apa ya, kayak kode-kode Iya, kayak gitulah ya? kode. Nah, iya, jadi itulah kelemahannya aku tuh itu, jadi nggak bisa menyerap semuanya, jadi nggak bisa mengartikan semuanya gitu loh. Nah, kan kebetulan kan waktu itu keluarga aku tuh mau ada bepergian gitu di kayak tempat ada airnya gitu loh. Nah, terus aku ngingetinnya tuh sama keluargaku itu, aku bilang jangan mandi di situ, jangan ibaratnya jangan berenang di situ. Ya. Nah, tapi malah yang kena itu malah Temennya. Oh. ya gitu. Jadi yang jadi korban gitu loh. Padahal waktu itu firasatnya aku itu ke yang kerabatku itu tadi, yang saudaraku deket itu tadi. Gitu. Jadi secara tidak langsung kalau menurut saya ini Mbak Sisil ini sebenarnya bisa memprediksi mungkin ataupun tahu kejadian yang masa akan datang. Cuma kalau orang kan beberapa ada yang tiba-tiba hologram lewat. Iya. Tapi kalau Mbak Sisil dari mimpi ya. Dari mimpi, iya. Dari mimpi, dan kadang mungkin karena aku tuh kurang bisa mengolah ya, Mas ya, betul, kurang iya. bisa mengolah, jadi kayak nggak gimana ya, jadi nggak pasti gitu loh, karena kurang bisa mengolah. Iya. Iya, gitu. Belum bisa mengartikan Iya, kayak gitu. belum bisa mengartikan gitu. Nah itu kalau dari cerita yang pertama tadi itu kan Mbak Sisil kan mimpinya spesifik ya, neneknya jenengan, terus habis itu juga memang jendelanya kebuka beneran kayak gitu. Jendela kebuka beneran. Terus yang mimpi yang terbaru ini tadi kan sekarang di usianya Mbak Sisil yang sekarang udah tambah dewasa gitu ya. Itu berarti Mbak Sisil merasakan nggak ada perubahan tipe mimpi gitu? Kok dulu tuh spesifik ya, orangnya pasti ini, tempatnya pasti ini, kok sekarang enggak, cuma kayak kode-kode gitu. Oh, iya. Itu pasti kayak gitu atau ya beda-beda aja tiap mimpi gitu? Jadi kalau yang dulu-dulu itu kan kayak suatu tempat, terus orang, terus terjadi terjadi beneran. Nah, kalau yang akhir-akhir ini tuh mimpinya itu tentang yang mistis gitu. Kalau yang dulu-dulu tuh belum mistis, jadi mungkin nggak perkenalan dulu. Biar biar gak takut duluan nih kalau dapat Wah, kayak jadi gitu. kalau yang akhir-akhir ini tuh kayak tentang mistis gitu loh, tentang mistis, jadi kayak sering didatengin. Kayak gimana tuh contohnya? Sesosoknya itu jadi aku tuh nggak tahu tempatnya di mana, pokoknya tuh kayak tempat kayak kali Sungai. Sungai itu besar. Nah, di situ tuh ada kayak tempat kayak gubuk, terus habis itu di situ tuh ada kayak perempuan. Nah, perempuannya itu serem, pokoknya serem. Dia tuh punya kayak taring 2 gitu, tapi badannya itu bukan manusia, badannya itu ular. Oh,
setengah gitu ya? Iya, setengah badannya tuh ular. Nah, terus dia tuh jadi kayak aku di sini gini ya, dia tuh di depan persis gitu, di pojokan gitu tuh ngeliatin sambil senyum-senyum gitu. Ya aku ya takut ya, terus aku cuma dalam hati gini, sumpah ini beneran atau mimpi ya, ini beneran atau mimpi kan ya, maaf ya, karena saya kan orangnya tuh penakut ya, saya memang penakut dan saya memang bilang sama diri saya sendiri, bilang gini, pokoknya dalam kondisi apapun jangan sampai aku tuh lihat sesuatu yang kayak gitu, jangan sampai aku tuh kayak udah wes apa ya, nggak mau lah lihat yang kayak gitu. Nah terus malah dilihatinnya tuh dalam mimpi. Nah jadi kayak temu sesosok itu, jadi perempuan, dia itu aduh lupa ya, pokoknya perempuan, dia tuh kayak punya taring 2 gitu, terus habis itu badannya tuh ular, badannya tuh ular. Tapi itu di dunia nyata juga akhirnya lihat dia apa enggak? Saya belum sih, nggak pernah, cuma Nggak pengen lah ya. nggak pengen lah, masa Nggak ada pengen kayak juga. gitu beneran ya, nggak pengen. Terus tapi itu tempatnya di jauh, pokoknya di deket, pokoknya ada sungai besar gitu, terus ada gubuknya, kebetulan aku di situ gitu. Terus habis itu udah kan ada mimpi lagi, random lagi, tapi bukan dia, ada beda lagi. Dia itu sosoknya itu berpakaian warna hitam, mengerikan sekali, berpakaian warna hitam, mengerikan, dan kayak apa ya, dia tuh kayak begitu nyata gitu loh, kayak begitu nyata tapi itu mimpi. Jadi pas ketika aku tidur, dia tuh bener-bener ada di atasku, terus tiba-tiba dia tuh nyekek leher. Berarti kayak ketinggian ya? Iya, kayak ketinggian, tapi pas aku buka mata itu kayak bener-bener di depan kepalaku, di depan wajahku persis gitu. Kayak ngambang gitu. Iya, kayak terus dia pakai baju warna hitam, dia kayak nyekek gitu, terus kayak seolah-olah tuh dia tuh kayak menuntut apa ya, kayak minta sesuatu gitu loh, kayak ingin meminta sesuatu, terus nggak aku kabulkan kan, makanya dia kayak nyekik gitu. Kalau kayak aku lihat, berarti marah gitu ya? iya kayak marah. Itu di dalam mimpi tuh Mbak Sisil bisa mikir gitu nggak, kayak ih ini siapa, ini ngapain kayak gitu? Kalau ini siapa dan ini ngapainnya, waktu itu aku juga pernah sih tanya sama temanku, kebetulan kan aku punya teman ya, dia kayak indigo gitulah ya, bisa melihat gitu. Katanya temanku itu kan, karena aku tuh kan memang ketika dalam hal-hal seperti itu kan nggak peka ya, Mbak, karena nggak peka, jadi katanya temanku tuh dia tuh yang memang orang yang maksudnya emang yang mengikuti aku, tapi dia punya maksud dan keinginan yang tidak baik. Katanya begitu. Tapi dia nerornya itu lewat mimpi, jadi bukan lewat di apa gitu, enggak, jadi nerornya itu lewat mimpi. Berapa kali tuh mimpiin sosok ini? Apa cuma hari tertentu? Kayaknya kalau sering sih enggak, jadi setiap kali aku ada pergi ke tempat ya, ke tempat wisata ke suatu gitu, tempat kayak gitulah ya. Satu tempat, pokoknya ada suatu tempat. Nah, memang tempat itu sering aku kunjungin karena aku merasa tempatnya itu kan nyaman, terus teduh. Nah, di situ kan banyak pohon pinusnya ya, ada banyak pohon pinus gitu, dan aku sering duduk di bawah situ, di bawah pohon pinus itu. Nah, terus ketika aku pulang dari tempat itu, rasanya tuh kayak panas dingin gitu loh, badanku tuh panas dingin, terus pusing, terus habis itu kayak pengen marah-marah. Jadi setiap orang yang ngajakin ngobrol itu kayak salah terus, jadi kayak sensi, kayak pengennya tuh tak marahin terus gitu, emosi. Nah, setelah pulang dari itu biasanya dimimpiin sama yang hitam itu tadi, yang pokoknya pakai baju hitam, dia tuh rambut itu panjang, terus menyeramkan, pokoknya wajahnya tuh menyeramkan sekali. Cewek ya? Cewek, pokoknya kayak menyeramkan lah, nggak bisa mengartikan secara detail itu gimana. Kalau waktu ketinggian terus yang Mbak ceritakan tadi buka mata gitu, itu masih di dalam mimpi apa beneran udah bangun lihat dia nyekek itu? Nah itu yang aku masih bingung, itu antara dalam mimpi atau benar, soalnya rasanya itu bener-bener sakit lehernya. Ada bekas enggak? Kalau bekas enggak, tapi memang bener-bener kayak nggak bisa nafas gitu loh, kayak nggak bisa, jadi kayak itu kayak susah, terus kayak aduh ini siapa, ini apa
apa gitu loh. Oh, iya. Ini siapa, ini apa gitu. Terus ngapain kok ganggu aku, bilangnya gitu tuh loh. Iya. Itu menurut Mas Kur kira-kira kenapa itu kok sosok ini tuh jadi demen sama Mbak Sisil gitu? Iya. Kalau yang saya tangkap ya Mbak ya, jadi Mbak Sisil ini kan saya tadi tanya ya apakah tiap hari ataupun apa setiap saat apa. Nah itu saya akan menggali informasinya kan di situ ya. Jadi tadi ternyata itu kan setiap pulang dari suatu tempat. Iya. Nah jadi sosok ini itu adalah menurut saya itu kuntilanak. Cuman dia udah menjelma menjadi kuntilanak yang hitam. Kan biasanya kita kalau lihat biasanya kan putih. Iya, putih ya biasanya. Nah. Warnanya tuh hitam. Putih, merah. Itu berarti pakaian-pakaiannya semua hitam ya? Semuanya hitam. Nah. Kan kayaknya tuh giginya juga hitam. Juga hitam. Jadi emang di suatu tempatnya itu kita nggak bisa menyebutkan di mana ya. Itu yang saya lihat ya, yang saya tangkap itu adalah dulunya ada kejadian yang ada seorang perempuan. Nah perempuan ini dia memiliki pasangan hidup lah ya. Iya, iya. Nah waktu itu ada yang saya tangkap itu ada pengkhianatan di situ. Nah lalu si perempuan ini yang Mbak ceritakan tadi itu dulunya ya itu meninggalnya itu di bawah pohon pinus tadi. Nah ini bukan sosoknya ataupun arwahnya. Saya kembalikan lagi ya bukan itu terus dia menjadi kuntilanak hitam ini enggak. Cuma di waktu itu karena kejadian itu diserap energinya oleh ya beberapa makhluk yang ada di situ. Jadi energi itu kan nanti dikumpulkan oleh mereka dan dijadikan solid ya untuk bentuk gitu loh. Dia ngambil bentuk gitu ya. Nah selain mengambil bentuk, dia juga mengambil energi yang waktu itu. Nah kenapa kok ini memilih Mbak Sisil untuk diikuti? Itu karena yang pertama ya itu dulunya ini pasti ada kecocokan energi. Jadi sama Mbak Sisil ini cocok ini. Misalkan kok si sosok ini pengen membalaskan dendam misalkan dulunya kok dikhianati ataupun saya nggak tahu ya kalau dulu meninggalnya kenapa, cuman yang saya tahu ini dia ini membawa suatu dendam ataupun energi negatif dari tempat itu seperti itu. Nah ketika dia akan ada misi untuk balas dendam misalkan ke random orang ya, terutama kalau yang saya tangkap ini nanti dendamnya itu ke cowok. Nah karena sefrekuensi, jadi Mbak Sisil ini yang beliaunya ini dia ini memilih untuk kayaknya ini bisa ini untuk saya alat untuk balas dendam ke cowok lah misalkan kayak gitu. Jadi dari situ dia mengikuti sampai ke rumah. Dan ya itu tadi kalau kenapa ketindihan ataupun dia seperti mau mencekik gitu ya, kemungkinan kan yang diceritakan Mbak Sisil tadi ya, dia itu meminta sesuatu cuman sama Mbak Sisil itu ada penolakan. Nah jadinya ya dianya itu istilahnya marah itu. Marah ya, karena kan kayak nggak mau energinya itu nggak sama gitu ya mungkin ya dulu karena pengen ikut, pengen ayo kamu bantu aku, tapi kerjasama. nggak mau gitu Nggak mau, loh. dia malah mau nyekek gitu kan. Nah Tapi memang relate gitu Mbak Sisil waktu itu lagi mengalami kisah yang kayak gitu kah? iya sih memang. Oh berarti emang bener ya ada kecocokan Iya, energi itu memang- tadi memang ya? ada. Cuman bedanya kalau aku kan nggak terus sampai mau maaf ya bunuh diri atau enggak ya, cuman waktu itu ya cuman kayak sedih gitu aja. Sedihnya tuh ya memang agak dalam gitu lah, agak dalam Ya, gitu. tapi- Nah mungkin sama kebetulan jadi pas lagi merenung di situ terus dia kok sama gitu mungkin ya. Karena makhluk-makhluk kayak gitu kan katanya bisa baca pikiran Betul, kita ya, pasti. gimana. Jadi mereka itu malah lebih tahu ya daripada kita. Iya. Kalau kita kan mungkin temen atau apa kan nggak bisa baca itu baru seneng atau baru sedih atau ini energinya baru kata lemah itu kan kita nggak bisa baca. Iya. Cuman kalau mereka itu malah lebih tahu, oh ini
baru ini baru ini. Nah, waktu itu kan Mbak Cicil waktu mungkin sama kayak yang dia rasakan, jadi dibilang mungkin oh ini sefrekuensi ini mungkin. Iya, iya. Lagi kecewa. Kecewa ya itu tadi. Aku juga gitu mungkin ya. Mungkin Wah. ini kayak saya dulu nih bisa Bisa lah, gitu ya. Bisa ditempeli nih. Iya. Serem banget tapi kalau ketempelan itu. Tapi serem banget loh sumpah. Soalnya yang pas di dalam, memang sih secara nyata lihat gitu enggak sih. Cuman kalau di dalam mimpi tuh ya memang wajahnya kayak gitu. Memang kayak gitu. Pakainya kayak gitu sampai kuku-kukunya juga hitam, giginya semuanya tuh hitam. Medeni pokoknya. Iya. Ngeri lah pokoknya, ngeri terus. Sampai habis itu mau tidur lagi tuh, aduh, nanti kalau aku mimpi ini lagi gimana? Makanya sekarang aku tuh udah jarang banget pergi ke tempat yang Yang itu tadi. ya, karena takutnya, karena aku udah mulai merasa setiap kali pulang dari sana Pasti. itu iya auranya, energinya itu kayak Pasti ngikut. energi negatif gitu. Iya. Terus mesti pusing lah, panas dingin lah, nggak enak badan gitu lah mesti. Iya. Tapi apa memang ini Mas Kur? Apa memang orang yang ketempelan kayak gitu tuh memang ciri-cirinya akan mengalami panas dingin atau sininya katanya berat atau Iya, iya. meriang kayak gitu? Ini tinggal orang yang ditempeli ya Mbak ya. Jadi ada beberapa yang beda-beda untuk merasakan. Ada yang tekuknya berat, terus ada yang panas dingin, bahkan ada juga yang kebanyakan itu pasti ketempelan. Atau apa itu ditempeli kayak gitu pasti di rumah misalkan jadi tidur terus ketidian. Ada juga yang tiba-tiba emosinya jadi tidak terkontrol. Iya. Seperti itu banyak ini sih Mbak, banyak ciri lah. Kalau Oh orang berarti tua. per orang itu beda-beda. Nah, tinggal orangnya sih pembawaannya juga seperti apa. Iya. Terus pelajaran apa nih yang Mbak Sisil petik setelah tahu, wah aku pas itu lagi kecewa kayak gini malah diikutin kayak gini gitu. Cara meredakan dirinya sendiri gimana waktu itu? Biar Ya. tenang gitu. Kalau biar tenang ya mungkin kayak yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Nah. Lebih mendekatkan diri, terus ya intinya ya meminta dijauhkan dari segala yang jahat, dari pokoknya dari hal-hal yang negatif ya, minta untuk dijauhkan. Dan juga mencari teman yang energinya itu positif, yang jelas. Yang nggak toksik. Ya, yang nggak toksik intinya. Karena kalau misalnya sesama-sama toksiknya, misalnya orangnya yang nggak benar kan, malah energinya semakin kuat ya kan. Tambah jelek. Iya, katanya kan hal-hal yang negatif itu kan senang sama energi-energi yang kayak gitu. Nah, jadi yang mencari teman yang energinya itu positif supaya dia mempengaruhi pikiran juga kan. Kalau dikasih tahu nanti kamu kayak gini, mbok yang kayak gini, yang baik-baik itu kan, jadi pikiran kita kan ikut Ya, seneng, betul. tenang gitu, jadi terus nggak gampang marah kayak gitu. Dan sementara ini juga aku udah jarang lagi ke tempat yang tadi itu, udah nggak pernah gitu. Jadi kayak sedikit terkontrol gitulah, sedikit terkontrol. Terus apa ya, terus ya intinya kita manusia yang nggak mau disetir lah, ibaratnya nggak mau diperbudak sama hal-hal yang seperti Iya. itu gitu kan. Karena kan hal-hal yang kayak gitu, energi negatif itu kan memanfaatkan kita ya Mas ya, bener ya, Iya, memanfaatkan iya. kita dan menuntun kita untuk melakukan yang tidak baik juga. Iya. Itu jadi intinya tuh sadar. Jadi harus misalnya mau berbuat yang tidak baik misalnya, harus sadar jangan mau melakukan yang tidak benar, misalnya mau apa ya, Mau melakukan kekhilafan. itu langsung jangan Terus juga ini ya, katanya Mbak Sisil pernah mimpiin temennya itu meninggal. Padahal temennya itu ternyata mau menikah. Itu kan kalau di Jawa memang ada ya Mas, katanya mitos kayak gitu. Kalau kita mimpiin orang itu meninggal, justru orang ini tuh mau melangkah ke jenjang yang baru lagi kayak gitu. Betul. Kadang itu malah mimpi itu bisa kebalikan Mbak. Misalkan itu tadi ya, mimpi teman atau saudara meninggal, itu malah biasanya diartikan yang dimimpiin itu bakal umur panjang. Atau bisa juga itu tadi ternyata malah akan menempuh hidup baru misalnya. Jadi mimpi itu ya ini ya Mbak ya, penafsirannya itu bukan kalau jelek itu selalu ternyata juga jelek, itu enggak.
Bahkan kebalikannya biasanya tuh. Selain itu, Mbak Sisul ngalami lagi nggak mimpi-mimpi yang amazing kayak gitu? Nanti kalau tak ceritain nanti pasti banyak orang yang tanya nanti. Jadi aku pernah Tidak menerima tanya arti mimpi ya guys ke Mbak Sisul. ya aku begitu dulu tuh pernah juga mimpi apa ya, menang togel gitu loh. Menang togel. Takutnya kalau aku ceritain malah Iya. banyak yang tanya. Tapi jadi penasaran ini aku Mbak, itu gimana itu Nah, ceritanya? itu tapi nanti Iya. jangan pada tanya ya. Enggak kok. Saya takutnya Anu ya, busuk. di awal tadi kan yang saya juga rangkum dari ceritanya tadi kan mimpi terus menjadi kenyataan. Nah saya juga penasaran apakah pernah Apa itu kalau juga- mimpi togel itu terus beneran menang gitu Mbak? Gimana itu Kalau ceritanya? itu malah dulu kejadiannya itu malah di waktu saya masih kecil ya. Oh, masih kecil. Iya, masih kecil banget. Tapi kan anak-anak itu kan nggak kurang paham ya dalam hal yang seperti itu Ya, kan. gitu. Pahamnya itu ya baru besar-besar dewasa-dewasa ini baru malah ternyata. Nah, jadi dulu itu kan pernah memimpikan sesuatu ya. Mimpinya itu tentang apa ya, kalau orang Jawa itu kan bisa ya mengartikan misalnya kalau mimpi ini itu angka berapa, Ya, betul. ini angka berapa, ada angkanya gitu loh. Itu kalau sebutan di budaya Jawa itu sanepo Iya. atau sanepan lah ya. Nah, ya. gitu. Jadi aku dulu waktu masih kecil itu pernah ditanyai sama orang lah, temannya bapakku, tanyain. Jadi kayaknya tuh dia tuh iseng-iseng aja, karena iseng-iseng jadi dia cuman iseng-iseng doang gitu loh tanya. Dek, nanti yang berapa gitu kan, karena waktu masih yang kecil dulu tuh kayak masih banyak gitu loh orang yang pasang togel ya, pasang Ya, togel dulu jadi, masih bebas ya. terus ditanyain gitu, nanti yang keluar nomornya berapa gitu kan. Nah terus tak jawab lah 4 angka kalau nggak salah, pokoknya ini. Terus dia tuh kayak yo nurut gitu loh, maksudnya tuh ngikutin, ya dibeli bener nomornya tuh. Terus dia bilang gini, pokoknya aku janji nanti kalau ini nomornya itu menang tak beli tas lah kayak gitu kan ya. Aku iya tentang gitu. Terus habis itu beneran iya beneran menang, dapatlah tas. Nah terus ada lagi yang tanya kan, mungkin anu ya, ada testimoni. karena ada yang cerita Oh, tanya terus tanya itu. tanya itu beneran menang loh. Nah, terus ditanyain lagi lah. Nah waktu itu yang ditanyain tuh pas nggak ada orang tua aku sih, kayaknya tuh pas lagi sendiri gitu, karena mungkin kalau pas ada orang tua malah dimarahin ya mungkin ya. Terus ditanyain, dek nanti nomornya berapa gitu, itu aja nanyanya dituntun pelan-pelan gitu terus Oh. "Dek, nomornya berapa?" Karena masih gitu. kecil. Iya, masih kecil dituntun, jadi nggak langsung ide nomor berapa enggak. Terus aku jawab lah ini. Terus dibeli lah, nembus lagi, dapatlah tas lagi aku, karena janjinya kalau nembus dapet tas gitu kan. Ya udah, jadi tasku tuh numpuk. Harusnya minta sepatu sih Mbak habis itu, karena kan tas udah, sepatu belum. Itu berapa kali tuh sampai kayak gitu? Aku lupa ya Mbak, kayaknya tuh 3 kali. Kayaknya tuh 3 kali sih, dan itu nggak secara kebetulan ya. Dan itu orangnya beda-beda itu Mbak. Beda-beda. Terus semenjak saat itu tuh ditanya-tanyain terus sama kayak ada Pak D gitu, Pak D itu masih tanya, nanti yang nembus berapa? Gitu. Lama-lama buka jasa Iya, iya. ramal togel. Itu karena waktu itu masih kecil ya. Terus habis itu SMP. Nah SMP itu dari itu tadi, dari kayak benda-benda dari hewan apa, nah itu ada angkanya. Nah, itu masuk dihitung-hitung ternyata benar. Iya, terus semenjak saat itu ditanyain, tadi malam mimpi apa no? Tadi malam mimpi apa no? Gitu tak ceritain ini. Terus dihitung, oh ini mimpinya ini, artinya ini. Angkanya ini. Iya, angkanya ini gitu. Benar. Sekarang masih bisa nggak kayak gitu? Sekarang, nah aku udah nggak sih, kayaknya takutnya musyrik ya. Jadi aku sempet mikir, maaf ya. Tapi pernah nggak Mbak Sisul tuh kayak mencoba kemampuannya itu, sekarang kan udah gede nih, tak cobalah sesekali, masih nggak nih bakatku kayak gitu-gitu, pernah nggak? Aku nggak berani ya Mbak, nggak berani, karena bener takut, karena kalau aku sudah memilih untuk berada di jalan yang benar ya. Kalau kayak gitu kan ya musyrik itu waktu masih kecil ya. Terus pas dewasa ini aku mikir, aduh tasnya itu dulu itu Tasnya jadi banyak. Dijual lagi apa dipakai sendiri Mbak? pakai sendiri. Mikirnya bukan ke itu halal atau haram ya. Mikirnya tuh sekarang kayak gitu, kamu dapat. Terus selain
selain togel itu ada lagi nggak yang ajaib dari mimpi itu? Apa ya, Kayak bisa ngeramal cuaca gitu iya, mungkin? itu ya cuaca sih ya, itu juga pas masih kecil. Sekarang udah enggak ya, udah enggak karena mungkin karena Udah waktu banyak itu, pikiran. ya udah nggak bisa fokus. Kalau anak-anak itu kan mikirnya kan tek, itu doang ya kan. Jadi dulu pernah juga pas masih SD itu kayak diberitahu, aku tuh lupa ya, kayaknya tuh diberitahunya tuh lewat mimpi atau kayaknya sih lewat mimpi, kayaknya lewat mimpi karena agak lupa ingat. Jadi ada kayak suatu mantra gitu, mantra untuk meredakan hujan. Ada mantra untuk meredakan hujan, dikasih tahu pokoknya mantranya itu sederhana dan itu dilakukan sambil menyanyi. Seru banget ya kan? Oh, sambil- iya, melantunkan sambil nyanyi. Nah, kan anak-anak kan dikasih tahu lagu itu seneng ya, soalnya kan nyanyian, bukan suatu mantra yang kayak kok gitu kan, enggak ya, kan nyanyian. Jadi tak cobalah waktu itu pas aku masih SD, pas hujan deras, aku nyanyiin. Berhenti beneran. Ya nggak langsung sek gitu, nggak ya pelan-pelan. nah terus berhenti. Terus aku mikirnya cuman kebetulan gitu ya pertama. Terus beberapa hari kemudian kan pas hujan lagi, coba berhenti juga. Terus aku mikirnya paling ya cuman kebetulan, aku gitu. Pokoknya setiap kali berpikirannya itu selalu kebetulan karena aku mikirnya nggak mungkin juga gitu kan. Terus lama-lama kok kebetulannya itu kok bener terus gitu, kok masih selalu setiap kali ada hujan tuh mesti selalu berhenti setiap kali aku menyanyikan lagu itu. Terus habis itu kayaknya yang memberi mantra itu berpesan sih, kayaknya tuh jangan diberitahukan ke siapa-siapa dan jangan sampai menyombongkan diri. Nah kan nama anak-anak itu kan ya kayak Aku bisa loh gini gitu ya. sering aku bisa loh, jadi kayak pamer gitu loh. Nah setelah pamer itu udah nggak bisa lagi. Masih ingat nggak Mbak mantranya? Ya masih, tapi kayaknya nggak akan aku sebutkan. Tapi Takutnya nanti- sampai saat ini masih nggak? masih ingat karena itu nyanyian Bahasanya bahasa Indonesia. Apa bahasa Jawa ya? bahasa Indonesia sih Oh, sebenarnya. Oh, Iya. bukan bahasa Jawa gitu ya? Iya. Cuman habis di istilahnya dikasih tahu ke teman-teman, dicoba lagi udah nggak bisa. Pas dikasih temen-temen tuh, terus beberapa hari hujan tuh udah nggak bisa Udah lagi. nggak bisa. Iya, udah nggak Dinyanyiin bisa. itu tetap tapi nggak reda itu. Iya, enggak reda. Oh. Terus waktu itu kan aku yang mikirin kok udah nggak reda. Terus itu kan masih kecil ya kan, masih SD ya. Terus ketika SMP, SMA itu aku baru oh iya, kayaknya itu pesannya itu nggak boleh diberitahukan ke siapa-siapa dan juga nggak boleh menyombongkan diri kalau kita punya kayak dikasih bakat atau kemampuan itu nggak boleh gitu. Ya, Tapi kan anak-anak itu kan ya pengen tampil ya, pengen aku bisa nih, ini aku hebat gitu ya, pengen hebat gitu. Terus habis itu udah nggak bisa lagi. Ya, cuman pengalaman yang seperti itu tuh menjadi berkesan. Jadi kayak, kok aku pernah ya kayak gitu, kok bisa sih kayak gitu loh, kayak mikirnya tuh. Dan itu nggak semua orang ya. Ini kan berarti Mbak Sisil kan punya kemampuan kayak gitu, bisa dikatakan dari kecil. Bahkan sampai sekarang dewasa pun juga mimpinya masih bisa spesifik kayak gitulah. Walaupun itu tadi pakai kode-kode apa segala macam kayak gitu. Kalau menurut Mas Kur sendiri, Mbak Sisil tuh bisa kayak gitu apa karena memang bawaan ada leluhur yang mendampingi beliau atau gimana gitu? Ya, itu pasti ya Mbak ya. Kalau yang saya lihat ya? itu Oh iya, monggo. Mbak Sisil ini emang ada yang leluhur yang mengarahkan untuk ke situ. Jadi kemungkinan menurut saya itu ada bakat untuk melihat masa depan sebenarnya loh ya. Cuman ya itu tadi karena masih kecil kan nggak tahu ini mau diarahkan kemana. Terus sampai besar pun juga kemungkinan Mbak Sisilnya itu tidak mendalami hal Iya, itu. benar-benar. Karena sebenarnya aku tuh takut sih, Mas, Mbak. Kalau mau mendalami itu takut ya, karena itu melihat masa depan itu kan sesuatu yang sebenarnya nggak boleh dilihat ya. Iya. Kan? Jadi kan ketika kita mempelajari dan kita lihat gitu, Ya gimana? iya gimana ya itu. Jadi sedangkan kita manusia kan memang nggak bisa mengubah masa depan. Nah, jadi pokoknya setelah begitu aku tahu bisa mengalami hal seperti itu, udah berhenti itu, nggak mau terlalu mendalami karena takutnya nanti terus banyak teroran ya kan, terus nanti terus ada orang yang misalnya apalagi orang memanfaatkan tanya
Mbak nanti aku besok kaya atau miskin, biasanya kayak gitu. Ada banyak loh gitu. Udah pernah itu ngalami ditanyain kayak gitu? Aku tuh tanya besok aku nikahnya sama siapa, Nah, ya. aku besok kaya atau miskin, meninggalnya kapan. Ya aku bilang ya maaf ya saya bukan Tuhan ya, bilang gitu kan ya aneh ya kan. Itu orang tuanya Mbak Sisil tahu kalau Mbak Sisil punya bakat kayak gini? Sebenarnya sih kayaknya tuh dikit-dikit tahu tapi nggak tahu langsung sedalam Detailnya. ini semua sebegitunya ya. Taunya tuh cuman oh ya udah cuman taunya oh ya udah gitu loh. Karena memang aku nggak menceritakan secara detail dan semuanya itu nggak ceritakan karena Berarti memang dari keluarganya Mbak Sisil itu yang bisa kayak gitu cuma Mbak Sisil aja atau anggota keluarga yang lain juga ada yang bisa kayak gitu? kalau sejauh ini sih cuman saya sendiri sih. Ya kalau yang lainnya tuh kayaknya belum sih, kayak sejauh ini tuh cuman saya sendiri yang bisa mengalami kayak gitu. Apalagi yang begitu spesifiknya, terus yang kayak begitu nyata gitu. Iya. Biasanya kan orang-orang juga pernah ya mengalami kayak dejavu atau apa ya, itu ya mengalami kayak gitu. Cuman kalau yang aku alami itu kayak bener-bener kayak begitu nyata gitu loh. Jadi kayak memang benar-benar dan sampai aku sendiri tuh takut tuh loh kayak nggak usah tidur kayak lagi mimpi terus kejadian. Biasanya rentan waktu dari mimpi itu datang sama hari kejadiannya di dunia nyata gitu lama nggak? Rentan waktunya itu? Ada yang lama, ada juga yang mungkin setelah mimpi langsung ya bisa 2 hari setelah itu bisa 3 hari bisa sampai 1 bulan. Jadi kayak random gitu loh, tergantung mimpinya sih, tergantung mimpinya. Berarti termasuknya cepet ya? Iya. Masih tergantung. intinya Mbak Sisil masih inget lah kemarin, iya kemarin mimpi ini kayak gitu ya? Sampai aku sama temenku tuh disuruh mencatat aku tuh bangun tidur mimpi apa. Iya sampai suruh mencatat soalnya kadang kan lupa ya. Dan begitu kejadian tuh baru inget. Iya, jadi kan Mimpi. menyesal gitu loh. Jadi aku belum sempet ngingetin, belum sempet gitu. Jadi suruh mencatat. Jadi nanti mimpinya apa tuh dicatat. Jadi biar bisa dikait-kaitan ya siapa tahu bisa menolong orang. Ya. Gitu katanya gitu. Cuman ya itu tadi sih Mas Mbak, karena saya itu kan takutnya itu karena masa depan itu kan ya Misteri. ya memang bukan untuk diramal ya. Iya. Sejauh ini Mbak Sisil terganggu nggak tuh sama kemampuannya dapat mimpi-mimpi kayak gitu, harus ngertiin itu tadi dapat kode apa, buat siapa kayak gitu, terganggu nggak? Kalau terganggu sih sebenarnya iya, karena karena kayak yang belum lama aku mimpikan itu yang tadi yang korban tadi, yang korban tentang ada yang meninggal itu. Nah itu jadi kayak ngerasa aduh kenapa aku harus tahu duluan gitu, kenapa aku harus tahu sih, kalau misalnya aku nggak tahu kan malah nggak sedih ini, jadi nggak semenyesal ini gitu loh. Kalau misalnya aku nggak tahu kan tidak sesedih ini dan tidak semenyesal ini gitu, karena istilahnya kan kayak udah mengintip duluan kan, udah mengintip terus kita nggak ngasih tahu terus menyesal gitu loh. Nah padahal kan itu namanya orang hidup, orang meninggal itu kan ya misteri, ya kan. Nah itu jadi kayak kalau hal-hal yang kayak itu aku benar-benar terganggu dan kayak nggak mau lah dimimpikan hal-hal seperti itu karena kehilangan kan, kehilangan. Jadi beban malah. Iya jadi beban, betul beban. Kalau menurut Mas Kur kayak gitu tuh bisa ditutup nggak sih Mas, bakat-bakat kayak gitu, apa dihilangin gitu? Kalau menurut saya tuh soalnya bakat alami ataupun bakat dari kecil tuh sebenarnya nggak bisa ya. Cuman kalau Mbak Sisil ini emang mungkin ya saya sarankan harus ada seperti pembimbing. Jadi pembimbing ini nanti yang membimbing Mbak Sisil misalkan bisa ya tanya-tanya gitu loh, misalkan oh tadi saya mimpi ini gimana ya, kan nanti bisa diarahkan. Iya. Misalkan kok mimpinya jelek ya berarti harus segera dikeluarkan seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Ya sebenarnya nih kemampuan ini tinggal kita yang ngelola sih Mbak sebenarnya ya. Ini ya memang bener ini ada beban juga. Cuman kalau dipikir dari sisi positifnya, ini sebenarnya bisa dipakai untuk menolong orang juga sebenarnya ya Pak. Iya. Seperti misal tadi, saya setuju dengan temennya Mbak Sisil yang nanti kalau mimpi bangun itu dicatat. Nah, itu supaya nanti apa Mbak? Kalau itu nanti kejadian terulang lagi, misal tadi yang ada sampai korban kayak itu, ini kan bisa dicegah dulu. Misalkan
ya ini nggak usah kita langsung ke publikan ya, misal oh ini saya ada mimpi ini untuk misalkan di global di negara ini misalnya ada apa, saya mimpi ini, itu nggak usah perlu sampai situ dulu. Tapi ini kemampuan ini kita bisa gunakan ini untuk keluarga dulu lah misalkan. Biar lebih waspada. Ya, untuk waspada untuk keluarga dulu lah. Misal nanti ada warning-warning ke keluarga itu kan bisa diceritakan dulu. Oke, jadi begitu itu ya saran dari Mas Kur buat Mbak Sisil. Mungkin nanti bisa diterapkan, terus tipsnya yang nyatet mimpi-mimpinya itu tadi itu kayak memang itu pilihan yang tepat untuk saat ini ya Mbak. Iya. Dan harus ada pembimbing itu yang penting sih. Nah, pembimbingnya itu yang belum ada sekarang. Jadi Emang susah nyarinya. mau mengartikan itu ya. Sebenarnya kakek saya itu bisa sih mengartikan. Cuman kan kakek saya udah meninggal ya, udah meninggal lama. Jadi yang bisa mengartikan mimpi ini artinya apa tuh bisa. Cuman karena kakek saya itu udah meninggal, jadi ya udah nggak ada gitu loh. Gitu. Oke, untuk saat ini saya rasa cukup ya ini cerita-ceritanya dari Mbak Sisil dan mimpi-mimpinya yang ya serem sih, terutama yang kuntilanak hitam itu tadi ya, itu serem banget kalau dibayangin, cuman dengerin aja tuh udah serem. Iya, ya semoga kedepannya Mbak Sisil bisa lebih memahami mimpi-mimpinya gimana, bisa lebih mewaspadai, terutama ke kerabat, keluarga, teman terdekat kayak gitu. Oke, kita sampai di closing akhirnya ya Mas Kur untuk sesi kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton Mas Kur Channel. Jangan lupa nanti di like, di komen yang positif. Kalau ada kritik dan saran, tolong pakai bahasa yang baik. Karena kita pasti bacain kok komentar kalian. Dan dan pokoknya jangan lupa di subscribe, jangan lupa di follow IG-nya juga Mas Kur Channel Official. Oke, Mbak Sisil. Iya, oke. Terima kasih. Iya. Sampai jumpa kembali. Iya, Mungkin. Iya, Mas, Mbak. Salam